Nah, teman-teman ya, di sini kita sudah ada beberapa telur yang hendak kita bersihkan. Di sini ada telur bebek. Telur bebek ini enggak begitu bersih, juga enggak begitu kotor ya, sedang, tergolong sedang. Dan di sini ada telur ayam. Telur ayam ini kotor banget ya, tergolong kotor banget. Terus di sini juga ada telur entok. Ini agak kotor juga, nggak bersih banget. Nah, tujuannya apa kita untuk membersihkan telur-telur ini sebelum masuk ke mesin tetas? Tujuannya adalah supaya telur-telur ini tidak terkena bakteri. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang dan pernah nyoba, Mas, saya nggak telur saya nggak saya bersihkan tapi menetas. Terus mungkin teman-teman juga bilang, Mas, hal paling males itu membersihkan telur. Jadi ya saya masukkan aja, netas terserah, enggak terserah, jangan ya. Memang ada beberapa telur yang tidak dibersihkan, itu memang bisa menetas karena dia masih terlindungi lapisan kutikulanya. Apa itu lapisan kutikula? Yaitu dia itu lapisan yang tidak terlihat mata. Fungsinya untuk melindungi pori-pori telur ini dari bakteri yang masuk, atau misalkan telur-telur ini terkena air hujan ya. Jadi telur-telur ini terlindungi. Nah, lebih baik dibersihkan atau enggak? Nah, dibersihkan atau enggak itu ada perbedaan tersendiri ya. Kalau misal dibersihkan, itu kemungkinan menetasnya itu 70%-an lah ya. Kalau tidak dibersihkan kemungkinan itu 40-50%-an untuk menetas. Dan kita jaga-jaga kalau dalam perjalanan di dalam mesin tetas itu mati embrio ataupun gosong. Nah, semuanya itu tergantung dari telur teman-teman ya. Telurnya bagus atau enggak ya, kualitas telurnya itu. Jadi bagaimana cara kita membersihkannya? Mari kita simak langkah-langkahnya ya. Nah, di sini kita siapkan lap itu terserah mau pakai lap apa. Yang terpenting lapnya itu bersih dan khusus hanya untuk ngelap telur. Sehabis itu kita cuci lagi ya, supaya tidak terkena bakteri. Jangan kita lap campur-campur lap dari dapur ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan kita lakukan. Misalkan teman-teman cuma membersihkan telur ini, nah misal yang agak kotor nih ya, agak kotor, kita bersihkan pakai air, pakai ini lap. Usahakan teman-teman pegang telur ini jangan kuat-kuat banget dan jangan
tidak apa ya istilahnya itu cuman pegang biasa kayak gini. Eh, karena ada kita akan berakibat fatalnya kalau kuat-kuat banget ketika kita nemu telur yang cangkangnya tipis. Ketika kita gosok tangan kita neken kayak gini, ini bisa pecah, tekan ya. Nah terus kalau misalkan kita cuma pegangnya nggak gimana ya istilahnya itu biasa aja gini, takutnya pas kita gosok kayak gini itu telurnya lompat lompat. Kalau misalkan kena telur yang lain itu saling apa ya, bisa retak semua, atau kalau jatuh ke lantai bisa pecah. Jadi benar-benar hati-hati gosok sampai istilahnya bersih kotorannya. Nah kayak gini ya. Nah usahakan lap yang untuk membersihkan pada waktu mencuci dan pada waktu mengelap itu beda ya. Nah setelah teman-teman ini bersihkan, lalu bersihkan lagi teman-teman pakai air bersih ya. Kita semprot-semprot pakai air bersih. Nah kayak gini. Setelah bersih lalu kita lap pakai lap khusus. Lapnya yang bersih, jangan campur-campur buat ngelap yang lain ya. Nah, setelah kita bersihkan, telur ini sudah terlihat bersih dan masih terlapisi lapisan kutikula ya, untuk melindungi dari bakteri masuk, supaya nantinya kalau kita masukkan ke mesin petas itu masih aman. Nah ada cara yang selanjutnya. Kalau kita misalkan nemuin telur yang kotor kayak gini nih, ini kan agak lama, agak susah ya, gosoknya juga terlalu ekstra. Misalkan kayak gini, mungkin ini kalau kita nggak hati-hati bisa lepas dari tangan kita. Lepas dari tangan kita ya. Kalau kita nemu telur yang cangkangnya benar-benar tipis, itu pasti kalau kita nggak hati-hati bisa pecah di tangan. Nah, kita lap. Atau teman-teman bisa lakukan cara yang ini ya, kita nanti bisa bedakan telur ini bersih tapi tidak terlihat kinclong banget. Nah di sini kita misalkan teman-teman mau bersihkan pakai alat ini ya, alat untuk membersihkan dandang atau apa itu, di warung-warung banyak. Nah kalau kita gosok pakai air kayak gini nih ya, kita gosok. Nah ini lapisan kutikulanya itu akan
hilang. Memang bersih dan kinclong, tapi lapisan kutikulanya hilang. Kalau hilang nantinya kalau kita masukkan ke dalam mesin tetas, kan kalau hilang pori-porinya itu tidak terlindung lagi. Jadi nanti kalau sudah membentuk embrio, sudah menjadi bentuk fisik dari misalkan ini entok, dia itu akan mati dalam keadaan basah karena uap kelembabannya itu naik dan masuk ke dalam telur ini. Jadi gimana caranya kita membersihkan lapisan kutikula tapi tetap telur ini masih dalam keadaan aman. Caranya kalau teman-teman di tempat teman-teman itu ada formalin, nah teman-teman itu bisa bersihkan pakai formalin, tapi formalin yang digunakan untuk membersihkan kandang itu ya dicampurkan ke dalam air. Di formalin itu ada takarannya, cuma kalau di tempat saya ya itu formalin yang buat bersihkan kandang itu susah ditemui di toko-toko ya, jadi kita harus online. Kalau teman-teman misalkan di tempat teman-teman juga nggak ada formalin, itu teman-teman bisa pakai Backlin. Takarannya kayak gimana itu dalam 1 liter air kita gunakan 1 tutup saja. Fungsinya untuk mencuci supaya telur ini tetap terlindungi dari bakteri, untuk melindungi lapisan kutikula yang sudah hilang. Kita gosok pakai ini, memang telurnya terlihat bersih dan kinclong ya, tapi kalau kita nggak pakai formalin atau Backlin, itu pori-pori yang kutikula yang untuk melapisi telur itu pori-porinya akan terbuka. Oke teman-teman, demikian tadi ya, kita sudah mungkin jelas telur yang tidak dibersihkan itu kalau masih terselimuti lapisan kutikula memang masih bisa menetas, tapi kemungkinan menetasnya itu cuma berapa persen, beda dengan yang kita bersihkan. Yang kita bersihkan dengan air biasa dan pakai lap biasa, itu lap kotorannya bersih dan lapisan kutikulanya masih menyelimuti. Dan untuk membersihkan yang benar-benar bersih pakai alat ini tapi lapisan kutikulanya hilang, tapi kita harus pakai formalin atau Backlin untuk pengganti melindungi kutikula dari masuknya bakteri lewat pori-pori tersebut, dan melindungi supaya kelembaban yang naik itu tidak masuk ke dalam pori-pori yang mengakibatkan telur-telur kita itu gagal menetas. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menetaskan. Semoga usaha teman-teman lancar dan menetaskannya itu bisa menetas banyak. Amin.